Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? I hope all of you are fine. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, right? Okay, in this time we'll talk about asking for and giving opinion. Tema kita hari ini adalah asking for and giving opinion, yang artinya meminta dan memberikan pendapat. Bagaimana kita meminta pendapat pada orang lain dan juga bagaimana kita memberikan pendapat pada orang lain. Nanti kita akan mempelajari ungkapan apa saja yang biasa dipakai untuk meminta dan memberikan pendapat. Okay? Let's go on. Kita menginjak ke tujuan pembelajaran. Oke, what is tujuan pembelajaran kita hari ini? Dan diharapkan setelah melihat video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberikan pendapat. And the second is menyusun teks lisan maupun tertulis sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan, meminta dan memberikan pendapat. Next, pengertian dari asking and giving opinion. The first is asking opinion. Apa sih yang dimaksud dengan asking opinion? Kita bahas ya. Artinya, meminta pendapat digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat orang lain. Sekali lagi, asking opinion artinya meminta pendapat digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat orang lain. Next, sekarang apa pengertian dari giving opinion? Artinya memberikan pendapat digunakan untuk merespon ketika orang lain meminta pendapat kita. Okay, there are the example of asking for opinion. Ada beberapa contoh kalimat atau ungkapan yang biasa digunakan untuk asking for opinion. Tadi kita tahu bahwa arti dari asking for opinion adalah meminta pendapat. The first is, what do you think about? Or, what do you think of? Yang artinya, apa pendapatmu tentang? Next, the second sentence or the second expression, what is your opinion about? Or, what is your opinion of? Artinya juga sama, apa pendapatmu mengenai? Next, the third expression, what's your view? Apa pendapatmu? The fourth, do you have any other idea? Apakah kamu mempunyai ide yang lain? Next, the fifth sentence, please say something about my. Katakan sesuatu tentang saya. Please give your opinion about, or please give your view about. Silakan berikan pendapatmu tentang. Kalian bisa meneruskan semua ya kalimatnya, terserah nanti apa yang akan kalian mintakan pendapat. The seven, the last, how about? Bagaimana kalau? Nah, di sini ada how many expression, 7 expression. Okay. There are 7 expression for asking for opinion. Ada 7 ekspresi ya. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk menanyakan pendapat ya, atau meminta pendapat. Masih banyak lagi. Saya hanya memberikan 7 contoh kalimat saja atau 7 contoh ekspresinya. Okay. Next, example of asking for opinion. Nah, sekarang kalimat
contoh kalimat untuk menanyakan atau untuk meminta pendapat. The first, yang pertama. What do you think about my dress? Nah, si pembicara meminta pendapat orang lain tentang bajunya. Apa yang kamu pikirkan tentang bajuku? Nah, ini the next sentence. How about going to Bali in the next month? Bagaimana kalau pergi ke Bali bulan depan? Nah, ini juga si pembicara meminta pendapatnya tentang bagaimana kalau pergi ke Bali untuk bulan yang akan datang. The third sentence. Please say something about my new short story. Please say something about my new short story. Katakan sesuatu tentang cerita pendek baruku. Nah, ini si pembicara meminta pendapat orang lain tentang new short story, tentang cerita pendek dia yang baru, mungkin baru dibuat ya. Next, what do you think about my house? What do you think about my house? Apa pendapatmu tentang rumahku? Nah, dia menanyakan tentang rumah. Di situ belum ada Indonesianya ya, sama-sama bahasa Inggris, tapi yang artinya apa pendapatmu tentang rumahku? Next, another example. Okay, ya, asking for opinion usually used in formal. Ya, di sini meminta pendapat yang biasa digunakan dalam keadaan formal. Bagaimana kita mengungkapkannya ketika dalam keadaan yang formal? The first sentence. Would you give your opinion on? Would you give your opinion on? Bisakah kamu memberikan pendapat tentang? Nah, itu digunakan ketika kita menanyakan dalam situasi yang formal. Oke? Sekali lagi, dalam formal situation, ya, dalam situasi yang formal. Next, second sentence. Do you have any ideas about? Apakah Anda ada ide tentang? Ini juga sama, biasa digunakan dalam situasi yang formal. Next. What is your view in this matter? Apa pendapatmu, pandanganmu tentang hal itu? What is your view in this matter? Apa pendapatmu tentang hal itu? Nah, ini 3 pertanyaan atau 3 asking for opinion yang biasa digunakan dalam situasi yang formal. Next, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mempelajari tentang asking for opinion. Now we'll talk about giving opinion. Nah, memberikan pendapat. Bagaimana kita memberikan pendapat ketika orang lain menanyakan atau meminta pendapat pada kita? The first sentence. In my opinion, biasa diawali dengan kata in my opinion, menurut pendapatku. I don't think, saya berpendapat, saya tidak berpendapat. The third, for me, menurut saya. Next, I feel, saya rasa. In my view, menurut pandangan saya. The last, I personally think, menurut saya pribadi. Nah, di sini there are 6 expressions usually used in giving opinion. Once more again, there are 6 expressions usually used in giving opinion. Ya, masih banyak lagi yang biasa digunakan atau ekspresi yang biasa digunakan untuk memberikan opini atau memberikan pendapat. Saya hanya memberikan 6 contoh. Kalian bisa mencarinya yang lain lagi ya. Next.
The example of giving opinion. Okay, the example of giving opinion. Contoh kalimat memberikan pendapat. The first sentence. What do you think about my poem? Nih, what do you think about my poem? Bagaimana pendapatmu tentang puisiku? Nah, seseorang meminta pendapatnya tentang puisi dia, ya, dengan kalimat what do you think? Next, the second sentence. In my opinion, your poem is good. Menurut pendapat saya, puisimu sangat bagus. Nah, ini yang giving opinionnya adalah in my opinion, menurut pendapat saya. Itu adalah contoh dari giving opinion, memberikan pendapat. The third sentence. What is your opinion about my soccer play? What is your opinion about my soccer play? Bagaimana pendapatmu tentang permainan sepak bolaku? Nah, ini seseorang meminta pendapat. Next, tentang giving opinionnya, I think it's very good. Aku pikir itu sangat baik. Aku pikir itu sangat bagus. Bisa ya? Nah, yang pertama, contoh giving opinionnya di sini. Yang pertama dengan memakai using the expression now in my opinion, and the second expression is I think. Oke. Ada dua ya di sini contohnya. Contoh dari giving opinion in my opinion, and the second is I think. Nih, dua ekspresi. Next, the dialogue of asking and giving opinion. Di sini dialog tentang meminta dan memberikan pendapat. Next, okay. The dialogue between Daniar and Sonia. Ya, dua orang sedang bercakap-cakap ya, yaitu Daniar dan Sonia. Look at the first sentence. Hi Daniar, how are you doing? Kemudian Sonia menjawab, I am great. How about you, Sonia? Kemudian Sonia menjawab lagi, I am feeling good. We have a new friend from Jakarta. What do you think about our new friend? Sonia menjawab, I think she is very beautiful, kind and friendly. She always smiles nicely to the people who meet. Nah, ini percakapan antara Daniar dan Sonia. Daniar meminta pendapat pada Sonia tentang new friend from Jakarta, tentang teman barunya yang dari Jakarta dengan kalimat What do you think about our new friend? Kemudian Daniar menjawab, I think she is very beautiful, kind and friendly. She always smiles nicely to the people who meet. Nah, itu adalah contoh dialog ketika seseorang meminta pendapat dan ketika seseorang memberikan pendapat. Orang meminta pendapat, berarti kita berikan pendapat kita seperti apa. Nah, bisa dengan ekspresi-ekspresi yang telah disampaikan tadi di depan, ya. Di depan di sana tadi ada beberapa ekspresi yang biasa digunakan in asking for opinion and giving opinion. Next. Ya, ini waktunya kalian exercise. Ya, waktunya kalian untuk latihan. Satu dialog saja. Make a dialogue you and your friend about the best feeling activities in your next holiday in Bali. Nah, kalian membuat sebuah dialog kamu dan teman kamu tentang aktivitas terbaik ya untuk kalian isi ketika liburan bulan yang akan datang di Bali. Jadi kalian silakan membuat dialog tentang apa sebetulnya yang bisa kalian lakukan atau aktivitas yang terbaik yang bisa kalian
isi ketika ada liburan di Bali. Nah, ini silakan membuat dialognya, dan pertemuan yang akan datang kalian sudah harus siap. Oke? Good luck. Thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.